Ideologi kan nggak bisa di itu, Pak. Ideologi adanya di pikiran. Adanya di pikiran, bukan di kartu gitu. Iya, iya. Dalam pertarungan, tanda kutip ya, antara Bung Karno dan Pak Harto. Ini kita lihat dari apa yang saya katakan tadi. Ini kedua-duanya tuh akhirnya ujung-ujungnya ya mereka mengadakan semacam saling respect. Ya. Pak Harto gimana respectnya? Perintah MPR untuk mengadili Pak Bung Karno Tidak dilakukan. Padahal perintah MPR, lembaga tertinggi negara, dia mengatakan say no kepada MPR. Nah, Bung Karno dalam 2 kali pidatonya, sekali di Istana, sekali lagi di 17 Agustus, ya mengatakan membenarkan tindakan Pak Harto. Jadi dua-dua ini kelihatan saling respect. Saling respect. Ya, jadi karena dua saling respect, saya kira ini ke bawahnya sekarang ini harus begitu juga, ya kan? Jadi tidak ada pertentangan antara Bung Karno dengan Pak Harto dalam di buku Bapak yang ini pertarungan politik itu ada begini, perjanjian rahasia antara RRC dan Soekarno. Ya, di buku Bapak ada bagian khusus tentang itu. Bahkan setelah G30 PKI dalam kegalauannya, Aidit mengancam akan membuka hubungan rahasia itu jika Soekarno berbalik dari PKI atau tidak melindungi PKI lagi. Apa sih perjanjian rahasia itu? Nah, ini kan kayaknya deja vu seperti saat ini. Kan saat itu memang kita lebih dekat ke poros Peking ya, Beijing dan sebagainya, lebih dekat ke Cina lah. Nah saat ini kan juga kita merasakan seperti itu, seperti deja vu nih saat ini teman-teman di pemerintahan kita saat ini, itu bahwa kita dikenal lebih dekat dengan Cina, bahkan membuka gerbang besar untuk masuknya modal dan TKA Cina. Nah apakah sejarah berulang bahwa yang mau berdekatan dengan RRC ya kurang lebih ideologinya mirip-mirip gitu Pak? Gitu. Begini Mas, saya kira perjanjian rahasia antara yang dikatakan Aidit itu, karena Aidit mengatakan waktu Bung Karno mengizinkan Mahmilub mengadili orang PKI, kemudian gerakan PKI dia tinggal Bung Karno, Aidit mengatakan Bung Karno plan. Emang iya kalau kita lihat tadinya mendukung PKI, gerakan revolusi sedang berjalan kok dihentikannya, ya. Bukan plan. Nanti kita lihat katanya, kalau dia masih plan gini, kita akan buka suatu rahasia. Yang Aidit mengatakan itu dalam bahasa Inggris, to overvote Chinese majority. Bahasa Indonesia. Kira-kira, ini saya nggak tahu, saya cari overvote dalam kamus tidak ketemu saya Mas. Saya cari orang tidak ketemu. Tapi kira-kira overvote itu artinya gini, to overvote Chinese majority. Ini di Malaysia. Oke. Karena mayoritas itu orang keturunan China ya. Di kita juga mereka banyak. Nah, waktu itu kita ada tahu undang-undang RRC, undang dasar mereka, mengakui bahwa Cina perantauan masih mereka anggap sebagai warga negara mereka, ya kan? Tapi kemudian dihapus. Nah ini kira-kira mau dimanfaatkan bahwa ada perjanjian rahasia antara Bung Karno dengan apa? RRC? Dengan Malaysia. Oh. Ya kan? Karena kedua pihak ini, kita maupun Malaysia agak terganggu. Masih ingat nggak tahun 69 bentrokan antara keturunan China dan Melayu di Malaysia, Mas? Korban banyak sekali itu. Nah ini dikaitkan ke situ. Mau diapakan kedua negara ini mempunyai banyak masalah Tionghoa di situ. Ini saya belum tahu apa isinya, tapi kira-kira itu yang dimaksudnya. Ada suatu perjanjian rahasia antara Indonesia dan Malaysia mengenai masyarakat Tionghoa ini. Overvote itu ya, jadi. Overvote. Saya nggak cari. Itu kalimat siapa? To overvote the Chinese minority itu kalimatnya Aidit. Aidit. Oh. To overvote Chinese majority. Wow. Ini rahasia Bung Karno katanya akan kita buka. Nah, sekarang kan kita lebih dekat ke Cina nih, mirip-mirip lagi jangan-jangan. Ini begini Mas ya, mungkin saya kira bukan dekat ya, tapi karena masalah ekonomi, ya kan? Nah, kita tahu
Cina ini sekarang Pak bukan main ini, ya. Ekonominya ya. Ini sangat kuat, ya, kuat sekali. Ya. Nah ini mungkin ya kita mau mencoba apa kekuatan atau keuangan mereka itu kita mau coba transfer ke Indonesia, tapi tentu kita harus waspada Mas. Karena itu mereka sah saja ya kan bahwa ada perdagangan atau masalah ekonomi antara kedua bangsa ini itu nggak masalah. Tapi tolong kita waspada juga, ya kan? Yang saya katakan tadi apa namanya itu strategi dan geopolitik dan strategi Cina yang begitu ekspansif. Ini kita mudah-mudahan tidak digunakan untuk mendominasi kita. Kalau dulu mereka memang mengekspor ideologi. Sekarang mereka mengekspor. Sekarang mereka ekonomi dia. Ekonomi. Nah, kita sambut dengan baik. Tapi apakah kita begitu? Ya, kita harus kritis ya. Kepentingan nasional kita jangan dikorbankan. Apalagi ada isu TKA Cina. Isunya udah banyak tuh Pak. TKA Cina tuh. Penambahan modal asing terbesar sekarang Cina Pak. Iya. Di Indonesia. Dan TKA-nya ikut semua ke sini. Nah itu banyak kajiannya teman-teman. Mungkin kita akan bahas di tempat yang lain, gitu ya. Sekarang kita ke Pak Nur Johano. Bagaimana Pak Nur Johano melihat hubungan kita dengan Cina saat ini? Kalau kita kaitkan dengan masa lalu ketika zaman Pak Karno dekat sekali dengan Beijing. Ya, ini hubungannya kan politik pemerintah gitu Pak, keputusan politik pemerintah. Bahwa Cina yang banyak memberi pinjaman dan bantuan itu adalah fakta gitu, tapi kita juga harus waspada, banyak yang kena jebakan bantuan utang dari Cina gitu, beberapa negara debt trap dari Cina. Nah itu keputusan politik pemerintah yang ya kita mau bilang apa gitu Pak. Tapi gini Pak, ya Cina itu kan komunis Pak, ya partai komunis kan berkuasa, artinya mereka komunis meskipun mereka sekarang ekonominya kapitalis. Gitu. Ya kalau di agama kan tuh ruh dengan ruh bertemu dengan sesamanya tuh. Ya itu simbolik aja. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita memang harus hati-hati Pak ya dengan Cina. Silakan, langsung aja Pak, langsung. Anak-anak Oke, mahasiswa kalau yang mau nanya silakan. Silakan Pak. Ceritakan apa yang ada di Mbak pikiran. Mas Hanan boleh setuju boleh tidak. Mas Hanan ini sebagai mahasiswa juga, mahasiswa alam gaib. Ayo, siapa yang mau nanya? Gak ada. Udah cukup lah. Gak ada, mungkin dari Mas itu. Cukup Mas aja cukup Pak. Oke, ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, kita akan coba semacam closing statement ya tentang 12 Maret 1966 yang dimana saat itu jadi momentum penting pembubaran PKI oleh Pak Harto lewat Kepres 1/3/1966. Closing statementnya ya dari kita mulai saja langsung dari sekarang saya mau memulainya dari Pak Nur Johano dulu. Kalau tadi kan yang ngebuka Pak Samsudin, sekarang Pak Nur Johano. Ya 12 Maret 1966 dengan Kepres nomor 1/3 PKI dibubarkan, itu udah menjadi bagian sejarah yang partai ini sebelumnya tahun 48 berontak, tidak ada keputusan politik sampai bisa berkembang menjadi partai nomor 4 terbesar dan akhirnya kembali melakukan kudeta tahun 65. Maka atas keputusan politik pula dengan Kepres partai itu dibubarkan, kemudian diperkuat oleh TAP MPRS nomor 25 dulu. Melarang ajaran komunis dan Marxisme-Lenin, dan itu masih berlaku sampai sekarang. Tapi tidak menjamin bahwa nggak ada orang komunis di sini. Ideologi kan nggak bisa di itu. Ideologi adanya di pikiran. Adanya di pikiran, bukan di kartu gitu. Iya. Oke. Kira itu Mas Haji. Oke. Kalau ini sama Pak Nur Johano selalu pendek-pendek ya. Bicaranya pendek-pendek tapi nendang-nendang terus. Teman-teman harus lihat bukunya apa sih Pak yang paling ini? Surat judulnya
Bung Karno dan Pak Harto surat perintah 11 Maret. Wah, relevan banget berarti. Jadi beliau ahlinya ini. Mereka tuh nggak ada pertentangan maksudnya. Kalau yang jadi presiden Nasution, Bung Karno di Mamiluk. Iya. Ya kan? Kan Pak Harto juga menolak kan, bahwa padahal diperintah oleh TAP MPRS berapa? Iya, yang pasal 6. Pasal 6, TAP MPRS menyerahkan penyelesaian masalah hukum Dr. Insinyur Soekarno kepada pejabat presiden. Itu tidak dilaksanakan. Padahal itu amanat dari MPRS ya. MPRS dan gara-gara itu Pak Harto sama Pak Anas renggang. Karena Pak Anas ketua MPRS. Karena Pak Anas minta ketua MPRS. Dia ketua MPRS dan pasal itu harus dilaksanakan. Dan Pak Harto nggak melaksanakan itu. Tidak. Itu melanggar nggak hukum? Itu yang saya katakan, Pak. 2 kali Pak Harto mengatakan say no. Satu kepada presiden, kedua sama Pak Nas, kedua kepada MPR, Pak. MPRS. MPR itu kan Pak. Tertinggi, lembaga tertinggi negara itu. Pasal 6. Okay. Suruh mengadili, dia tolak. Tapi itu tadi, kalau ini diadili, alangkah malunya bangsa ini. Kalau ada bangsa yang mengadili proklamator sendiri. Tadi katakan benar, itu kalau Pak Nasution yang jadi presiden mungkin Bung Karno diadili. Dimahmilukan, Pak ya. Dimahmilukan. Dan Pak Soeharto tidak melakukan itu. Karena itu tadi mikul 2 mendem jeruk. Oke, Pak Nur Johano, terima kasih. Nah, sekarang Pak Pak Samsudin, langsung ya Pak Samsudin. Ini ya, 12 Maret itu. Kalau kita bandingkan dengan 1 Maret serangan umum. Saya lihat tanpa serangan umum Belanda pasti angkat kaki dari Indonesia, Pak. Kenapa? Dia dapat tekanan kuat dari mana-mana. Operasi militer kita, diplomasi kita, yang paling kuat itu tekanan Amerika, Pak. Keluar kamu dari Indonesia. Kenapa Amerika minta itu? Karena ini Cina mulai turun, Pak. Amerika takut sekali kalau Indonesia jadi komunis kan. Iya. Keluar kamu dari Indonesia. Kalau tidak, bantuan Amerika apa nama itu? Marshall Plan. Itu akan dihentikannya. Dia patokan kuat sekali. Jadi tanpa mengecilkan atas 1 Maret, saya yakin walaupun tidak 1 Maret pasti keluar Belanda. Tapi kalau 12 Maret itu, Mak, kalau Pak Harto tidak ambil tindakan itu, saya sudah katakan tadi. Indonesia mungkin? Indonesia hilang, Pak, dari Republik Indonesia. 17 Agustus. 17 Agustus itu tidak akan ada lagi. Oke. Jadi kalau kita lihat ya sama ini ya. Kalau sama kan malah lebih kuat 12 Maret. 12 Maret. Bobotnya gitu. Jadi sangat penting ya Pak ya 12 Maret. Wah. Tapi sayangnya nggak banyak yang tahu ya soal itu ya Pak Nur Johano ya. Bahwa 12 Maret pembubaran PKI itu sangat penting gitu ya. Sayang sekali. Nah mudah-mudahan teman-teman di ini atau masih ada yang disampaikan? Apa itu? Mau ada yang disampaikan lagi? Jadi gini aja. Dalam pertarungan tanda kutip ya antara Bung Karno dan Pak Harto. Ini kita lihat dari apa yang saya katakan tadi. Ini kedua-duanya itu akhirnya ujung-ujungnya ya mereka mengadakan semacam saling respect. Ya. Pak Harto gimana respectnya? Perintah MPR untuk mengadili Pak Bung Karno tidak dilakukan. Padahal perintah MPR, lembaga tertinggi negara, dia mengatakan say no kepada MPR. Nah, Bung Karno dalam 2 kali pidatonya, sekali di Istana, sekali lagi di 17 Agustus, ya mengatakan membenarkan tindakan Pak Harto. Jadi dua-dua ini kelihatan saling respect. Saling respect. Ya, kan? Jadi karena dua saling respect, saya kira ini ke bawahnya sekarang ini harus begitu juga, ya kan? Jadi tidak ada pertentangan antara Bung Karno dengan Pak Harto dalam masalah sejarah kita ini. Kalau orang begini begitu, saya kira tidak. Karena dua-dua saling respect, dua-dua menyelamatkan bangsa. Jadi, saya kira itu aja. Ya, Pak Harto dan Pak Soekarno sama-sama menyelamatkan bangsa, saling respect dan oleh karenanya keturunannya maupun keturunan secara biologis maupun ideologis, ya. Sekarang nih kita gini diharapkan untuk tidak lagi mempertentangkan keduanya. Kita justru ambil yang baik-baik dari sana, seperti itu Pak ya. Iya. Jadi ya kita bersatulah ya intinya ya. Oke, Pak Nur Johano.
terima kasih banyak nih Ya, Pak sama-sama, Nurjahanu. Mas Kita Adi. tunggu lagi nih konten-kontennya karena ilmunya banyak banget ya tentang sejarah masa lalu yang tentu saja bisa kita maknai lagi di era saat ini. Ini menjadi alternatif juga teman-teman konten ini supaya meluruskan sejarah. Jadi nggak cuma satu pihak saja dari pihak yang misalnya yang itulah ya gitu ya. Pak Samsudin, terima kasih banyak atas waktunya dan kepada penyelenggara tempat ini dan Yayasan Kajian Citra Bangsa yang mendukung podcast ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur saya sudah 87 tahun. Oh, lupa saya nyebutin tadi itu. Ya, Pak. Masih muda.